Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal mengupdate market cryptocurrency dan juga beberapa berita-berita terbaru mengenai ruang industri cryptocurrency dan sekaligus kita kombinasikan pembahasan kali ini dengan CoinXRP. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak mensurajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk saat ini dari market cap industri cryptocurrency secara global ternyata mengalami pertumbuhan sekitar 0,62%. Dan di sini dengan kondisi market cryptocurrency hampir rata-rata altcoin sekarang itu mengalami kenaikan. Untuk Bitcoin mengalami kenaikan 0,07%, ada Ethereum 0,76% dan begitupun dengan beberapa altcoin lebih cenderung mengalami kenaikan walaupun masih ada sebagian altcoin yang sekarang ini sedang mengalami penurunan. Tetapi dengan beberapa altcoin yang hari ini mengalami penurunan tidak terlalu signifikan ya, hanya 0,0 saja. Dan dengan koin XRP yang bakal kita bahas hari ini ternyata dia mengalami kenaikan sekitar 0,40% dan harganya di 0,5161 US dollar. Dan untuk saat ini dari koin XRP menduduki di peringkat ke-6 by data coin market cap. Di sini mengenai koin XRP dari segi market cap-nya sekitaran 26,7 miliar US dollar dan mengalami pertumbuhan sekitar 0,41%. Dan mengenai volume harian ataupun daily-nya ternyata dari koin XRP ini mengalami pertumbuhan 9,39% atau lebih tepatnya di 944,2 juta US dollars. Oke, sebetulnya pembahasan kita kali ini akan lebih banyak membahas mengenai ketua SEC yang bernama Gary Gensler yang per hari ini telah berhasil dilengsarkan ataupun diturunkan. Cuman yang perlu kita ketahui kira-kira atas dasar apa ketua SEC yang bernama Gary Gensler sehingga diturunkan ataupun dilengsarkan seperti saat ini. Dan kira-kira apa dampak terhadap market cryptocurrency dan khususnya untuk koin XRP di masa depan. Nah, jadi sekarang kita bahas. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama di sini ada salah satu media yaitu cryptoslate.com yang telah membagikan suatu informasi mengenai pelengseran atau penurunannya dari ketua SEC yang bernama Gary Gensler. Jadi di sini anggota Kongres memajukan undang-undang untuk memecat Gary Gensler posisi downgrade. Wow. Jadi informasi ini sangat-sangat luar biasa sekali dan mungkin menurut gua sendiri ya mengenai spekulasi ataupun adanya sebuah berita seperti ini. Banyak sekali investor-investor khususnya untuk di sektor industri cryptocurrency 90% sangat menyukai dengan adanya sebuah informasi seperti ini ya, walaupun untuk gua sendiri tidak bisa memastikan apakah yang akan menggantikan dari ketua SEC sebelumnya yang bernama Gary Gensler ini akan semakin pro terhadap industri cryptocurrency atau mungkin akan lebih killer dari ketua sebelumnya yang bernama Gary Gensler. Sebetulnya di sini kita berpikir secara lebih luas dan lebih luas lagi, kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi terhadap masa depan dari industri cryptocurrency setelah adanya sebuah informasi seperti ini. Tetapi sedikit banyaknya sekarang kita telah mendapatkan suatu gambaran ya, kira-kira atas dasar apa sehingga dari ketua SEC sebelumnya yang bernama Gary Gensler ini sekarang telah diturunkan atau telah dicopot dari jabatannya sebagai ketua. Dan di sini ada salah seorang yang telah memberikan suatu statement ataupun speak up yang bernama Warren Davidson yang telah mengumumkan ataupun meng-announcement undang-undang anti Gensler. Wow, jadi sekarang undang-undangnya telah diperbarui ya, anti Gensler bukan anti cryptocurrency. Jadi kurang lebih statement yang telah diberikan oleh Warren Davidson itu sendiri dengan adanya sebuah pencopotan dari ketua SEC yang bernama Gary Gensler untuk memperbaiki serangkaian panjang pelanggaran. Saya memperkenalkan undang-undang yang mencopot ketua SEC dan menggantikan peran tersebut dengan direktur eksekutif yang melapor kepada dewan di mana otoritas berada. Oke, jadi sedikit banyak ya dengan gua menyimpulkan adanya sebuah statement seperti ini dari Warren Davidson. Mungkin dari ketua SEC sebelumnya yang bernama Gary Gensler ini terlalu aroganisme terhadap tindakan-tindakan dan bahkan keluar dari ranahnya, keluar dari kewenangannya. Jadi sebetulnya dari ketua SEC sebelumnya ataupun Gary Gensler ini tidak patut gitu ya untuk mengobrak-ngabrik terkait industri cryptocurrency. Karena di dalam sebuah artikel ini banyak sekali gitu ya pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Gary Gensler dan itu menyebabkan terhadap dirinya sendiri atau bisa dikatakan sebagai senjata makan tuan terhadap Gary Gensler. Jadi yang kita tahu banyak sekali yang telah ditindaklanjuti semenjak penjabatan ketua dari SEC tersebut yang bernama Gary Gensler ya. Di sini ada beberapa informasi, sebetulnya lebih banyak lagi gitu yang telah digugat oleh si Gensler tersebut sejak dia menjabat sebagai ketua SEC. Jadi di sini Gary Gensler SEC menghadapi kritik lama. Yang pertama, Davidson telah mengkritik Gary Gensler dan SEC di masa lalu. Tepatnya di bulan November 2022 dia menduduki Gensler dan SEC melakukan penegakan selektif terhadap ataupun setelah runtuhnya bursa FTX.
Coinbase. Dan di sini untuk informasi selanjutnya, pada bulan Oktober 2022 dia juga telah mengkritik keputusan SEC untuk mendenda Kim Kardashian atas promosi mata uang kriptonya. Pada saat itu Davidson menulis bahwa kebijakan penegakan SEC tidak koheren dan tidak konsisten akan memaksimalkan inovasi kripto ke luar negeri. Dan untuk informasi berikutnya, pada Februari 2023 dia menuduh SEC mengatur dengan penegakan ketika menggugat Kraken atas layanan taruhannya SEC, juga memaksa Kraken untuk menghentikan staking di Amerika Serikat. Dan di informasi yang terakhir, Dewan Komisaris SEC saat ini beranggotakan 5 orang. Di sini ada 2 komisaris, Hester Peirce dan Mark Uyeda, secara terlihat dan tidak setuju dengan keputusan ketat regulator seputar kebijakan kripto, termasuk beberapa masalah di atas. Wah. Jadi sedikit banyaknya gambaran kita bisa menemukan di sini ya. Menurut Davidson sendiri, seharusnya dari seorang ketua SEC yang berbagai gangster, dia tidak patut untuk keluar dari ranahnya ataupun kewenangannya sebagai ketua SEC Securities Exchange of Commission. Jadi yang dimaksudkan dengan adanya sebuah kritik-kritik dari Warren Davidson ini sendiri terhadap ketua SEC yang bernama Gary Gensler semenjak dia menjabat sebagai ketua. Seharusnya ketua SEC yang bernama Gary Gensler ini tetap saja berfokus terhadap aset sekuritas. Jangan langsung mengobrak-abrik terhadap industri cryptocurrency, karena sampai dengan saat ini industri cryptocurrency kita tidak bisa memastikan mengenai legalitas dan juga regulasinya di negara manapun ya, terlepas dari negara Amerika Serikat. Tapi ternyata banyak sekali di sini kalian bisa melihat beberapa pelanggaran-pelanggaran yang telah dikritik oleh Warren Davidson itu sendiri terhadap Gary Gensler. Dan inilah yang menyebabkan terhadap Gary Gensler telah dicopot ataupun dilengsarkan sebagai ketua di Securities Exchange of Commission. Sebetulnya bukan hanya sekitar 4 informasi saja, masih banyak banget ya informasi-informasi dari Gary Gensler yang telah mengobrak-abrik terkait ruang industri cryptocurrency. Karena di beberapa bulan yang lalu, dari Gary Gensler telah mengobrak-abrik terhadap stablecoin ataupun developnya yang bernama Paxos, dan bahkan masalah mengenai perusahaan rival ataupun XRP dengan SEC sampai dengan saat ini pun itu belum selesai. Jadi kenapa ini sedikit banyaknya kita mendapatkan suatu bocoran, mungkin ya dengan adanya sebuah statement seperti ini yang telah diungkapkan oleh media cryptoslate.com, dan juga inilah statement dari Warren Davidson sendiri. Sebetulnya dari investor industri cryptocurrency, ketika adanya sebuah penegakan mengenai regulasi yang akan diberlakukan oleh SEC itu tidak wajib ya. Jadi kepemerintahan sebetulnya tidak wajib, apalagi Securities Exchange of Commission, dia ikut andil untuk mengatur mengenai ruang industri cryptocurrency terlepas dari legalitas dan juga regulasinya. Karena disinilah yang menyebabkan dari ketua SEC yang bernama Gary Gensler sehingga sekarang ini telah berhasil dicopot oleh anggota Kongres yang bernama Warren Davidson. Nah, jadi inilah salah satu berita terhangat saat ini, dan 90% gua rasa beberapa investor di sektor industri cryptocurrency sangat positif sekali ya dengan masa depan industri cryptocurrency di masa depan. Dan untuk informasi selanjutnya, di sini ada salah satu media Today yang telah memberikan suatu update ataupun informasi mengenai koin XRP dan juga Coinbase. Ada sekitar 4 miliar koin XRP diadakan di Coinbase pada time of player snapshot FLR. Nah, jadi kurang lebih seperti ini informasinya. Padahal sebelumnya dari koin XRP ini udah di-delisting di bursa Coinbase. Namun ternyata alih-alih sampai dengan saat ini, bursa Coinbase masih menyimpan koin XRP sekitar 4 miliaran koin. Nah, jadi di sini pun ada kaitannya juga dengan SEC ya. Karena Coinbase, kenapa dia harus mendelisting koin XRP? Adanya sebuah tuntutan juga dari SEC. Sebetulnya ketika gua pikirkan menggunakan logika gua sederhana saja gitu ya, dengan logika gua yang bodoh, Coinbase tidak akan pernah mendelisting koin XRP dengan market cap sekitar 2,6 miliar US dollar dengan volume hariannya sekitar 940 jutaan US dollar. Jadi kenapa di sini Coinbase telah secara sukarela gitu ya, harus merelakan mendelisting koin XRP? Karena adanya sebuah tuntutan juga oleh SEC ya. Itulah yang menyebabkan Coinbase harus mendelisting koin XRP. Tetapi dengan adanya sebuah informasi bahwa ketua SEC yang bernama Gary Gensler setelah dilengsarkan, mungkinkah Coinbase akan merelisting kembali koin XRP? Nah, di sini gua tidak bisa memastikan, dan buat kalian yang memiliki opini pribadi ataupun tanggapan pribadi silahkan tuliskan di kolom komentar. Tetapi menurut gua sendiri ada sedikit kemungkinan Coinbase bakalan merelisting kembali untuk koin XRP. Karena koin XRP telah di-delisting pun ternyata Coinbase masih tetap menyimpan sekitar 4 miliar koin XRP. Dan pertukaran kripto teratas yaitu Coinbase telah mengumumkan telah menyelesaikan distribusi airdrop token Flare ataupun FLR awal minggu ini. Coinbase mengumumkan penambahan dukungan untuk token Flare sebagai bagian dari komitmennya untuk mendukung airdrop FLR pada pengguna XRP yang memenuhi syarat. Oke, jadi di sini kenapa dari bursa Coinbase sendiri, sekalipun dia telah mendelisting koin XRP, tetapi tetap menahan sekitar 4 miliar koin XRP di bursanya. Karena di sini sebelumnya dia telah berjanji ataupun berkomitmen gitu ya terhadap para pengguna XRP ataupun
holders dari koin XRP yang memenuhi syarat itu akan mendapatkan airdrop atau akan diberikan airdrop berupa token FLR. Jadi inilah salah satu alasan kenapa bursa Coinbase masih tetap memegang koin XRP sekitar 4 miliaran, karena sebelumnya dia telah menjanjikan terhadap para holders untuk koin XRP yang memenuhi syarat itu akan mendapatkan airdrop berupa token FLR. Dan bahkan rumornya awal minggu ini bursa Coinbase itu telah berhasil mendistribusikan untuk airdrop pertamanya berupa token FLR kepada para holders dari koin XRP yang sebelumnya itu telah memegang koin XRP di bursa Coinbase yang memenuhi syarat. Nah, jadi ini adalah salah satu informasi positif untuk koin XRP ya, dan menurut gua sendiri ini pun akan berdampak bagus dengan koin XRP di masa depan, karena ini ada kaitannya juga gitu ya, informasi seperti ini dan juga informasi dari penurunan ataupun pelengserannya ketua SEC sebelumnya yang bernama Gary Gensler. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian? Apakah dengan adanya sebuah informasi pemecatan ataupun pelengseran dari ketua SEC yang bernama Gary Gensler ini akan berdampak positif untuk masa depan koin XRP dan juga masa depan cryptocurrency? Dan buat teman-teman semua, apabila memiliki opini pribadi ataupun tanggapan pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Menurut gua sendiri, menurut gua pribadi, ini tentu akan berdampak positif di masa depan cryptocurrency dan juga untuk koin XRP. Dan mungkin ini ada sedikit banyaknya harapan untuk koin XRP bisa dirilising kembali oleh bursa Coinbase. Karena secara sampai dengan saat ini Coinbase pun masih tetap mendukung untuk para user Coinbase Exchange ataupun Coinbase Pro yang masih menahan dari koin XRP, dan bahkan yang memenuhi syarat itu masih akan tetap mendapatkan airdrop berupa token FLR. Oke, sampai jumpa, saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye bye.